Tribuners. Dan terbaru memang ramai ya, salah satu tontonan stand up komedi bertajuk Mens Rea oleh Pandji Pragiwaksono yang topiknya ini jadi perbincangan hangat ya, sampai menuai kritik dari berbagai kelompok. Kalau Tribuners sendiri udah nonton belum nih tayangan Mens Rea? Menurut kalian gimana pandangan terkait materi di dalam acara ini? Nah, namun tak sampai di situ saja, Tribuners, karena alasan materi Mens Rea yang cukup kontroversial ini, Pandji pun akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pandji ini dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah terkait pertunjukannya dengan tajuk Mens Rea ini. Jadi Pandji diduga merendahkan, menfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa, menimbulkan keresahan terhadap kaum Muhammadiyah dan kaum Nahdliyin. Ia mengungkapkan salah satu materi yang dibawakan Pandji yaitu terkait izin pengelolaan tambang yang diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Nah, pelapor ini menilai anggapan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis ini merupakan fitnah. Nah, untuk pihak kepolisian ini juga kabarnya sudah membenarkan telah menerima sejumlah barang bukti terkait laporan ini. Dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan salah satu barang bukti yang diterima pihak kepolisian yaitu satu buah flash disk yang berisi pernyataan Pandji dalam acara Mens Rea. Jadi barang-barang bukti ini diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan Tribuners. Dan selain itu ada dua barang bukti lainnya, yaitu selembar kertas yang menampilkan cuplikan layar dan sebuah dokumen surat. Adapun untuk laporan terhadap Pandji ini berkaitan dengan dugaan penghasutan dan juga penistaan agama sesuai dengan pasal 300 dan 301 KUHP. Yang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama ini berkaitan dengan tadi yang sudah Nurma sebut di awal ya, terkait pernyataan dalam acara bertajuk Mens Rea. Dari KPK ini, maksud kami dari Polda Metro Jaya, penyidik ini bakal melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi dan menganalisa barang bukti Tribuners. Nah, kemudian dari Polda Metro Jaya juga memastikan ya akan melakukan klarifikasi juga dengan Komika Pandji Pragiwaksono ya untuk mengonfirmasi ini terkait laporan yang disampaikan. Nah, nantinya akan dilakukan seusai penyidik ini menyusun rencana penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak terkait lainnya. Namun hingga saat ini kabarnya belum ada ya pemeriksaan saksi yang dilakukan karena penyidik ini masih menyusun rencana penyelidikan sebelum memanggil pihak-pihak terkait. Dan nantinya untuk penyelidikan kabarnya akan dilakukan secara profesional, kemudian transparan dan tentunya akuntabel sesuai arahan dari Kapolda Metro Jaya. Dan memang laporan ini diduga datang ya dari aktivis atau pemuda dari organisasi NU dan Muhammadiyah, Tribuners. Kemudian kalau POV dari organisasi sendiri, mereka ini telah memberikan keterangan terkait siapa sih sosok pelapor Pandji ini, baik dari NU maupun Muhammadiyah. Kalau dari pihak PBNU sendiri, ini menegaskan Aliansi Muda Nahdlatul Ulama yang melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya ini bukan bagian dari PBNU. Dari Ketua PBNU, Ulil Absar Abdallah menyatakan aliansi ini bukan representasi organisasi. Ulil mengatakan pengatasnamaan NU dalam berbagai aktivitas oleh individu atau kelompok ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Bahkan menurutnya hal ini tidak terlepas dari karakter NU sendiri sebagai organisasi yang terbuka. Nah, tetapi dimungkinkan karena sejak dahulu ini banyak orang yang ibaratnya bikin ini itu begitu ya atas nama NU, dan karena itu NU sifatnya memang terbuka, jadi memang siapa saja disebut bisa mengatasnamakan lembaga mereka ini atas nama NU. Namun sebutnya sejumlah kelompok yang mengatasnamakan NU ini kadang bersifat temporer, Tribuners. Bahkan menurut Ulil ada yang hanya bertahan hitungan jam saja.
Kabarnya ada beberapa yang hanya untuk kepentingan demo isu tertentu membuat gerakan ini atas nama NU yang umurnya mungkin hanya lewat saja begitu ya, karena setelah gerakan ini dilakukan nama lembaga yang mengatasnamakan NU ini tidak ada lagi. Dan terlepas dari itu, Odil menekankan mengenai pentingnya humor dalam kehidupan masyarakat. Dia bahkan menyesalkan ya, jika ada komedian yang biasa membuat orang tertawa, ini justru harus berhadapan dengan proses hukum. Kemudian tadi PBNU, kalau dari Muhammadiyah sendiri, keterangan disampaikan oleh Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edi Kuscahyanto. Ia menyebut laporan yang dilayangkan oleh AMM ini bukan sikap resmi Muhammadiyah ya sebagai organisasi. Jadi Aliansi Muda Muhammadiyah ini juga bukan organisasi resmi di Muhammadiyah. Edi juga mengatakan yang bisa merepresentasikan Muhammadiyah ini apabila pernyataan ini keluar dari ketum atau sekjen dari Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bakhtiar Dwi Kurniawan juga menyampaikan bahwa tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah ini bukan merupakan mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah, karena setiap langkah dan juga sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Bahkan ia juga menambahkan ya, Muhammadiyah ini menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum, namun hal ini merupakan tanggung jawab pribadi atau kelompok, jadi bukan dari institusi Muhammadiyah. Untuk informasi selanjutnya, pemirsa bisa simak dulu beberapa tayangan berikut ini. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya.
kepada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.